Hai, Beta Andari. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang fakta-fakta menarik tentang Nusa Tenggara Timur dan jarang diketahui. Nusa Tenggara Timur atau disingkat NTT adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara, beribu kota di Kota Kupang dan memiliki sekitar 22 kabupaten atau kota. Jumlah penduduk menurut survei tahun 2022, Nusa Tenggara Timur itu memiliki penduduk sekitar 5.446 sekian jiwa. Dan juga provinsi ini terdiri dari 1.200 pulau dengan 45 lebih suku bangsa. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke fakta-fakta menarik Nusa Tenggara Timurnya dan jarang diketahui. Semoga menambah pengetahuan baru kita dan yuk bismillah. Fakta menarik pertama, NTT dinobatkan sebagai provinsi paling toleransi. Ini sebenarnya udah nggak asing lagi sih, karena NTT punya julukan Nusa Terindah Toleransi. Berdasarkan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2021 yang dikeluarkan Kementerian Agama, menyebut 10 provinsi dengan toleransi terbaik dan nomor satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Kalau di Jakarta ada Masjid Istiqlal dan juga gereja katedral yang saling berhadapan, di Kupang ada gereja Huria Kristen Batak Protestan dan Masjid Al-Mutakin yang saling bersebelahan atau saling berdampingan, atau kalau kata orang Kupang satu tembok. Nah, dulu aku pernah tinggal di daerah sekitar Masjid Al-Mutakin ini. Jadi bukan hanya sekedar jargon Nusa Terindah Toleransi. Kalian kalau main-main ke Kupang atau Nusa Tenggara Timur, kalian bakal menyaksikan banyaknya keragaman dan toleransi yang indah di Nusa Tenggara Timur. Banyak juga tradisi dan adat-adat setempat yang menunjukkan bahwa tingginya toleransi di NTT itu sangat baik. Contohnya, ada tradisi yang sudah turun-menurun dari zaman nenek moyang sampai zaman sekarang, yaitu tradisi selamatan atau datang selamat. Tradisi selamatan atau datang selamat ini, misalnya jika hari lebaran Idul Fitri umat muslim, maka biasanya tetangga-tetangga atau kumpulan anak-anak kecil yang bukan hanya beragama muslim, ada juga beragama Kristen dan Katolik, yang akan berkeliling komplek dan mendatangi satu persatu rumah orang muslim untuk mengucapkan selamat hari Idul Fitri. Biasanya selain menyambut, tuan rumah juga akan memberikan bingkisan atau sejenisnya untuk membalas selamat dari anak-anak tersebut. Dan ini juga terjadi sebaliknya jikalau hari perayaan besar Natal umat Kristiani. Ini sih tradisi yang luar biasa dan semoga tetap terlestarikan. Kita masuk ke fakta yang kedua. Bahasa terbanyak ketiga di Indonesia. Dikutip dari Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra Kemendikbud RI 2022, 7 pulau dengan bahasa terbanyak di Indonesia. Yang pertama ada Papua dengan 428 bahasa. Wow, banyak banget ya. Dan yang kedua, Maluku 90 bahasa. Dan yang ketiga, Nusa Tenggara Timur dengan 72 bahasa. Bahkan ada salah satu daerah di NTT yang memiliki 42 bahasa daerah, yaitu Kabupaten Alor. Wow. Oke, selanjutnya fakta ketiga. Perumusan Pancasila oleh Insinyur Soekarno di ND Nusa Tenggara Timur. Ini salah satu cikal bakal pemikiran Pancasila yang lahir di ND Nusa Tenggara Timur oleh Insinyur Soekarno. Kalau kalian belum tahu sejarah ini, ayo belajar karena ini sejarahnya menarik banget. Jadi di tahun 1934, Bung Karno bersama dengan sang istri dan juga mertuanya dan anak angkatnya itu diasingkan ke ND Nusa Tenggara Timur. Nah, dalam masa pengasingan tersebutlah lahir gagasan-gagasan Pancasila oleh Insinyur Soekarno yang akhirnya nanti diusulkan menjadi rumusan Pancasila. Nah, jadi dikutip dari laman Kemdikbud, kisah pengasingan Bung Karno itu bermula ketika ia ditangkap oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, sebelum diasingkan ke ND, Soekarno itu ternyata terlebih dahulu ditangkap oleh komisaris polisi ketika keluar dari rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta setelah menghadiri pertemuan politik pada 1 Agustus 1933. Akhirnya, di usia 32 tahun bersama keluarga, Bung Karno menuju Flores, Nusa Tenggara Timur.
selama di ND dari tahun 1934 sampai 1938, salah satu hal yang penting dan bersejarah adalah ketika Insinyur Soekarno mendapatkan inspirasi tentang Pancasila di bawah pohon sukun, yang sampai sekarang pohon sukun itu dikenal sebagai Taman Perunungan Bung Karno. Bahkan ada salah satu pesan menarik dari Insinyur Soekarno tentang pohon sukun ini, yakni Bung Karno pernah berpesan bahwa apabila suatu masa pohon sukun itu mati, hendaklah ditanam dengan pohon sukun yang baru. Pohon sukun yang sangat bersejarah loh. Jadi rumah pengasingan Soekarno itu sekarang menjadi museum, dan tidak jauh dari tempat itu ada juga Taman Perunungan Bung Karno. Kalau kalian ada waktu, yuk main-main ke ND Nusa Tenggara Timur yang disebut juga Kota Pancasila. Ya, sekian dari Beta Dari, sampai jumpa di video selanjutnya.